Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Parsinem, saya Kepala Sekolah sekaligus penanggung jawab Kombel Giat Bersama TKII Waladun Sholihun. Saya Sutanti Dwi Utami, Sarjana Pendidikan, Ketua Kombel Giat Bersama TKII Waladun Sholihun. Saya Triwahyuningsih, Sarjana Pendidikan. Saya adalah salah satu anggota Kombel Giat Bersama TKII Waladun Sholihun. Di lembaga kami, guru bukan hanya pengajar, tapi juga pembelajar. Seiring dengan penerapan pembelajaran mendalam, ada banyak hal yang perlu didiskusikan di antara para pendidik, seperti penyusunan RPP. Apa dan bagaimana penyusunan RPP? Akan kita bahas di dalam Kombel Giat Bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman guru semuanya yang telah hadir pada kegiatan Kombel Giat Bersama pada siang hari ini. Berkaitan dengan penerapan pembelajaran mendalam di sekolah kita, ada banyak hal yang perlu kita diskusikan, terutama dalam perencanaan pembelajaran. Untuk itu hari ini diskusi tentang RPP akan dipimpin oleh Ustadzah Tanti yang kemarin sudah mengikuti Diklat PM. Kepada Ustadzah Tanti kami persilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Nah, teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang penyusunan RPP pembelajaran mendalam. Nah, di sini kita akan dipandu oleh Ustadzah Haryani. Kita akan mengupas tuntas apa itu RPP pembelajaran mendalam. Kepada Ustadzah Haryani, dipersilahkan. Baik, terima kasih untuk waktu yang diberikan. Kita akan membahas tentang RPP pembelajaran mendalam. Sebenarnya tidak berbeda jauh ya. Nah, ini saya akan membahas yang urgent yang harus kita lalui dan merupakan hal yang baru. Ini ya, di tahap memahami ini. Di tahap ini itu kita sebagai guru dituntut untuk memahamkan topik pada hari itu. Jadi misalnya ini tema yang saya ambilkan tentang tanaman buah mangga. Nah, di memahami ini bagaimana kita menyiapkan benda nyata. Anak bisa memegang, kemudian bisa meraba, bisa kalau misalnya makanan ya merasakan. Itu harus kita hadirkan di situ. Sebelum saya lanjut ya, mungkin Ustadzah Endang, selama ini bagaimana dalam menyusun RPP? Baik, terima kasih waktunya. Selama ini saya dalam menyusun RPP itu memang masih menggunakan gambar-gambar. Jadi anak itu saya amati itu masih mudah bosen gitu loh. Oke, saya tampung dulu. Mungkin ya Pak, Ustadzah Dina. Betul, sama. Saya juga masih seperti Ustadzah Endang. Oh, jadi begini saja. Kita kan ada 19 kelas, nggih. Kalau kita bahas itu di sini, kayaknya waktunya terlalu lama, juga mungkin tidak efektif. Ibu Kepala dan Ibu Tanti mungkin kita lebih efektif kalau dibuat kelompok kecil gitu. Jadi mungkin teman-teman bisa lebih bebas dalam menyampaikan apa kendalanya, kemudian nanti ada solusi seperti apa, mungkin akan lebih efektif. Ya, betul sekali Ustadzah Yani. Jadi kalau kita itu di kelompok kombel besar seperti ini, kita akan tidak efektif di waktu juga. Nanti kalau kita di kombel kecil bisa efisien, efektif ketika kita membahas dengan jenjang-jenjang masing-masing, seperti itu. Monggo Ustadzah Farsi kalau ada tambahan. Jadi nanti kelompok A itu ada 2 kelompok ya, karena ada 6 kelas. Kemudian kelompok B juga 2 kelompok, sehingga dengan kelompok kecil sesuai jenjang teman-teman bisa berdiskusi secara lebih leluasa dan waktunya juga lebih efektif dan efisien. Dan apabila diperlukan, ada banyak buku referensi di perpustakaan tentang pembelajaran mendalam, tentang penyusunan RPP, ada CP yang baru juga terbaru. Kalau belum punya filenya misalnya bisa mengambil buku di perpustakaan sebagai referensi. Pohon mangga itu. Nah, ini ada contoh referensinya nanti bisa dibuka di buku ini ya. Juga ada contoh-contoh gambar. Kalau Ustadzah Tanti ada cerita? Baik, kalau saya itu dalam menentukan IKTP masih kebingungan seperti itu. Indikator ya, IKTP-nya nanti kita bisa browsing. Gimana terus saya Endang? Ya. Rencananya. Ya, rencananya besok dalam menyusun RPP karena sudah ada solusinya,
insya Allah akan saya coba dan akan saya Dan terapkan topik di itu kelas saya. usahakan benda yang dekat dengan anak. Jadi misalnya obat tradisional kok broto wali kayaknya kangenan kali ya. Mungkin sekitar kita aja yang setiap hari kita gunakan, serai, kunyit, lidah buaya itu kan ada, jahe itu kan anak-anak bisa melihat, bahkan mungkin apa ya menggunakan mereka gitu loh. Jadi sekalian mengupas tuntas di situ. Gitu ya. Ya baunya makanya iso ndemok, iso megang sehingga baunya seperti apa, daunnya seperti apa itu kita sampaikan di situ. Terima kasih teman-teman semangatnya. Semoga besok kita bisa menerapkan RPP ini dengan baik. Praktik baik ini kami bagikan melalui media sosial dan pertemuan antar guru dan antar sekolah. Dari sini lahir kolaborasi baru dengan guru-guru TK dari kecamatan kami. Kami belajar bahwa pengimbasan tidak selalu harus melalui pelatihan besar, tapi lewat berbagi dan praktik nyata. Saya mau mencari APE untuk besok hari Senin untuk bermain peran anak-anak. Saya ini mau mencari apa? Ini saya mempersiapkan bermain balok untuk anak-anak di kelas saya, Us. Ustazah Ika, Saya juga mencari permainan APE timbangan balok untuk kegiatan besok hari Senin. Ustazah Ika mencari apa, Us? Saya mau mencari ini aja bola karena untuk pembelajaran fisik motorik di halaman, Us. Bahan-bahan yang digunakan dalam membuat jatsuke apa saja anak-anak? Jagung. Terus apa lagi ya? Ada susu putih. Kemudian apa lagi? Keju. Jadi ini bahan yang kita gunakan. Ada 3. Jagungnya rebus. Nah. Alhamdulillah teman-teman, hari ini kita bisa berkumpul kembali di dalam kegiatan Kombel Giat bersama TKI Waladun Solihun. Terus bagaimana hasilnya? Coba saya akan menjawab. Hasil yang saya peroleh di kelas saya itu anak-anak lebih antusias dalam pembelajaran di kelas karena saya menggunakan bahan konkret. Terima kasih. Saya hasil yang saya peroleh dari Kombel kemarin, saya sudah bisa membuat RPP sesuai dengan prinsip pembelajaran mendalam. Alhamdulillah pembelajaran menjadi lebih bermakna dan menggembirakan untuk anak-anak. Mencoba menambahkan ketika kami menerapkan kegiatan pembelajaran ini di kelas, alhamdulillah kami melihat perubahan yang sangat nyata. Anak-anak belajar dengan antusias, interaksi antara anak yang satu dengan yang lainnya itu bisa aktif. Selain itu anak-anak juga menemukan makna yang mendalam lewat pengalaman yang nyata. Kegiatan ini membuat guru-guru kami lebih reflektif dan berani mencoba hal-hal baru di kelas, sehingga kegiatan pembelajaran di kelas lebih efektif dan efisien karena guru mampu memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Saya Ustazah Fida sebagai anggota Kombel Giat bersama. Melalui pertemuan Kombel, membuat saya berani mencoba hal baru di kelas. Saya Dina Andriani sebagai anggota Kombel. Sejak mengikuti Kombel Giat bersama, saya jadi lebih paham bahwa RPP bukan sekedar dokumen, tapi cermin dari bagaimana kita memahami anak dan cara mereka belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sri Maria, guru dari satu gugus yang ikut pembiasaan Giat bersama. Melalui kegiatan pembiasaan ini, saya banyak belajar bagaimana menyusun RPP yang tidak hanya berisi langkah-langkah, tetapi juga menuntut anak belajar dengan makna. Kombel Giat bersama TKI Waladun Solihun bermanfaat untuk kita semua. Kombel Giat bersama TKI Waladun Solihun mantap.